اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال gimana? Wa ba'du qala, maka Allah berfirman kepada api, dinginlah kamu dan selamatkanlah wahai api, sehingga terlepaslah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang ikhlas kepadanya, yang suka kepadanya, dan orang-orang yang zuhud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada api itu, sebagaimana ia berfirman kepada api Namruz, yang dinyalakan ketika raja kafir itu bermaksud hendak membakar Ibrahim, dengan firman-Nya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Artinya berkata kami, hai api, menjadi dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Demikian juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak menyelamatkan hamba-Nya daripada tenggelam. Katanya, wahai samudra, wahai air, janganlah kamu menenggelamkan hamba-Ku yang dikehendaki dan dicintai. Maka selamatlah ia daripadanya dan berilah ia kemudahan, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya selamat dari laut ini. Ia mendatangkan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maksudnya, dan dia, yakni Allah, memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Al-Baqarah ayat 212. Semua kebaikan itu berada dalam kekuasaannya. Memberi dan menahan itu juga berada di dalam kekuasaannya. Kaya dan miskin itu berada dalam kekuasaannya. Kemuliaan dan kehinaan itu juga berada dalam kekuasaannya. Tiada seorang pun yang bersamanya dalam segala hal. Oke, kita ambil kesempatan malam ini sambung sedikit lagi pengajian kita berdasarkan kepada kitab Fathur Rabbani, karya musannif Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Walaupun pada malam ini adalah malam raya. Bila malam raya berarti orang cuti semuanya. Nah, kita memilih untuk mengaji, kita memilih untuk ilmu, walaupun malam ini orang cuti, ya. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sudi melimpahkan kepada kita ilmu sesuai dengan cinta kita, suka kita, kasih kita kepada ilmu. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita sambung lagi sedikit. Kita sedang berbincang berkenaan dengan
orang-orang yang sempurna hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan topik kita adalah majlis ketiga. Topik kita adalah berkaitan dengan hidup di atas atau di dalam kenyataan, bukan hidup di dalam angan-angan. Nah, kita sedang diajar, kita sedang dijelaskan oleh Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala, ya, antara angan-angan dalam kehidupan dan kenyataan dalam kehidupan. Ya, kita diajar begitu. Syukur pada Allah SWT sehingga kita sedikit sebanyak menyadari, ya, antara angan-angan dengan kenyataan. Kita sudah boleh membezakan di antara angan-angan di dalam kehidupan dan kenyataan dalam kehidupan itu sendiri. Dan sampai kita sambung tadi, Musannif rahimahullah ta'ala sedang berbincang kepada kita, sedang menyampaikan kepada kita melalui teksnya ini, orang-orang yang hidup di dalam kenyataan dan nanti mereka akan sampai kepada kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh disebut dalam kesimpulannya. Nah, orang-orang yang hidupnya di atas kenyataan, bukan angan-angan, ya, mereka nantinya akan sampai kepada satu keadaan atau satu posisi yang pada istilah kita adalah sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Nah, adapun orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya akan dianugerahkan, akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang mungkin saja mencari adat, dengan perkara-perkara yang tidak dilimpahkan kepada semua orang. Ya. Nah, itu kita kaitkan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melayan hamba-hambanya, ya kan? Jadi ada tahap-tahapan Allah melayan hamba-hambanya. Nah, pada dasarnya Allah melayan hamba-hambanya dengan Rahman, dengan Rahim, dengan Latif. Ya, tetapi pada tahap-tahap tertentu Allah melayan dengan Rahimnya. Ya. Sampai-sampai para ulama mengandaikan. Nah, kita tetap pakai macam ini, ya. Sampai-sampai orang ulama mengandaikan orang awam, orang biasa dilayan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman, Rahim, Latif. Nah, ini keadaan biasa. Berarti Rahman itu meliputi yang lain. Oke? Ini orang biasa. Kita katakan begitu, ya, pahaman kita. Kita yang paham ini. Manakala orang-orang khas, orang-orang khusus, ya, Allah melayan dengan Latif, ya, Rahim, Rahman. Boleh paham kah? Nah, ini orang khusus. Nah, begitu. Ya, Latif, Rahim, Rahman. Ini Rahman, Rahim, Latif. Nah, berarti Latif itu berada di posisi kecil saja bagi orang biasa. Nah, adapun orang yang khusus, nah, Latif itu meliputi Rahim dan Rahman itu ada bahagian kecil saja. Nah, gambaran ini menunjukkan kepada kita bahawa orang-orang yang dilayan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Latif, nah, itulah orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya? Nah, itu. Nah, jadi kemudian musannif berbincang dengan kita tentang tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sempurna hubungan dengannya. Nah, itu secara kesimpulan, ya. Dan orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang hidup di atas kenyataan.
hidupnya berpijak di atas kenyataan, bukan hidupnya berpijak di atas angan-angan. Nah itu kesimpulannya itu saja. Maka kerana itu musannif menasihatkan kita dengan berbagai-bagai nasihat, mengingatkan kita dengan berbagai-bagai peringatan. Ya. Sampai-sampai kita sambung, sebelum kita sambung paragraf terakhirnya, dia mengingatkan kita supaya berhati-hati dengan dunia. Musannif memberi gambaran kepada kita bahawa gelombang, katanya, gelombang samudera dunia. Nah itu majasnya Musannif memberitahu kepada kita, coba memberitahu kepada kita bahawa dunia ini seperti lautan yang luas dan penuh dengan gelombang yang hebat, yang boleh menenggelamkan, boleh menghancurkan, boleh mengkaramkan apapun. Nah itu kiasannya. Nah termasuk kita. Nah kita pun boleh karam di dalam gelombang dunia ini. Kan? Banyak sudah orang yang karam. Tadi boleh tengok Facebook, seorang budak perempuan dari Kuala Kangsar, dia bilang dia hafal Quran 15 juzuk, tapi hari ini dia mau berbogel. Nah dibukanya tudung, dibukanya baju, tinggal bra saja. Kemudian dibukanya kain, nah tinggal skirt saja. Dengan begitu bangga sekali dia bilang, kan? Ini barangkali dia, kalau dikaitkan dengan majas ini, nah dia tenggelam di dalam samudera dunia, kan? Dia karam, dia karam dalam gelombang samudera dunia, kan? Nah itu. Jadi pengajarannya adalah kita pun perlu bimbang, kita pun perlu takut, kita pun perlu risau, kita pun perlu, itu kan? Itu pengajaran. Kita pun perlu berhati-hati. Kalau dikirakan budak ini perempuan dia, kalau dikirakan budak ini tidak ada pengetahuan agama, nah dia masuk tahfiz hafal Quran, berarti ibu bapaknya juga ada kecenderungan, gitu kan? Nah, tapi kenapa terakhir, ataupun kenapa akhirnya dia jadi begitu? Inilah satu pengajaran yang baik untuk kita. Tidak baik untuk dia, tapi baik untuk kita. Yang mudah-mudahan kita beringat. Dan gelombang dunia ini boleh saja menghancurkan kita terus. Menghancurkan hubungan kita dengan Allah SWT. Sampai-sampai kita nantinya jadi kafir kah? Jadi syirik kah? Jadi apakah? Yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat atau selama-lamanya. Itulah gelombang dunia. Justru musannif mengingatkan kita supaya berhati-hati. Nah, bagaimana kita mau berhati-hati sedangkan kita berdepan, kan? Nah, dalam berdepan itu jugalah kita perlu berhati-hati supaya kita tidak terkena fitnahnya. Dahsyat, sangat dahsyat. Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita juga. Nah itulah sebahagian daripada peringatan musannif rahimahullah ta'ala pada menggambarkan apabila sempurna hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, nah Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepada kita latifnya ketika di dunia sampai di hari akhirat kelak. Allah akan menganugerahkan kepada kita latifnya di dunia sampai di hari akhirat kelak. Nah, latif itulah nantinya akan memadamkan api neraka yang panas. Paham kan? Latif itulah nantinya yang akan, latifnya Allah Subhanahu wa taala itulah nantinya yang akan menyelamatkan kita daripada sengsara azab pada hari kiamat. Latif itulah nantinya yang akan menjadikan kita aman pada negeri akhirat, yang penuh sengsara. Latif itulah nantinya yang akan menyebabkan kita berada di syurga, sekalipun kita penuh dengan dosa dan sebagainya. Paham tak? Nah itu.
musannif menceritakan secara tidak langsung, dia mau menceritakan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan. Nah, berdasarkan kepada firman Allah surah Maryam ayat 71 yang kita bincang sudah. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Nah, ini tentang apa? Tentang semua orang akan melalui, melintasi neraka. Ya. Dan tiada seorang pun daripada kamu melainkan ia pasti mendatangi neraka. Mendatangi, para ulama tafsir mengatakan melintas, melalui. Nah, kalau orang Sabah bilang limpas. Betul kan? Betul kah? Tidak ada orang yang tidak akan melaluinya. Nah, boleh tunjuk sudah ketika kita belajar minggu lalu, boleh tunjuk sudah gambarannya, ya. Nah, semua ini termasuk siapa? Termasuk manusia dan jin. Nah, akan melalui. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, Allah memang menetapkan begitu. Nah, kerana itu para ulama sepakat melintasi sirat, di bawahnya neraka, ya kan? Para ulama berpandangan begitu berdasarkan kepada dalil ini. Allah. Nah, kemudian musannif menjelaskan kepada kita maksud ayat. Katanya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api ketika hamba-hambanya, kita kan, hamba-hambanya melintasi sirat, sedang di bawahnya adalah neraka, azab, sengsara, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api. Nah, ini kita bercakap tentang Allah melayan hamba-hambanya dengan latif itu tadi, ya kan? Allah berfirman kepada api, dinginlah kamu dan selamatkanlah wahai api. Nah, ketika kita, mudah-mudahan kita, atau sisi lain orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat layanan latif daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat. Nah, mereka itu pun melalui sirat sama saja, ya kan? Walaupun kita dengar ada sebatas kilat dan sebagainya, tetapi dalam hal melalui sirat, melalui siratal mustaqim itu sama saja. Nah, pada orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah, pada orang-orang yang mendapat layanan latif daripada Allah SWT, nah, Allah berkata kepada api, dinginlah kamu dan selamatkanlah wahai api. Masya Allah. Ya. Pastinya kita pun orang yang akan melaluinya, gitu kan? Pas kau pun akan melaluinya juga. Walid pun melalui, semua orang. Termasuk manusia, termasuk jin, semua. Nah, ketika kita melaluinya, mudah-mudahan dengan limpah rahmat Allah. Kenapa? Karena mudah-mudahan kita orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Karena mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat layanan latif daripada Allah SWT. Nah, Allah mewahyukan, Allah berfirman kepada api, Allah berkata kepada api, dinginlah. Ya, dinginlah. Dinginlah, ya. Dinginlah kamu wahai api dan selamatkanlah. Nah, jadi kita yang melaluinya nanti, Masya Allah, lalu di atas sirat, nah, api neraka azab di sana, nah, kita dingin saja, kita selamat saja. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT. Nah, itu kan. Tetapi poinnya, kita perlu berada di posisi orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kita perlu berada di posisi orang yang mendapat layanan latif daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu menuntut kita, semua itu memerlukan kita apa? Memerlukan kita melalui proses, ya, proses membaiki, memperelokkan diri kita, ya kan? Semua kita perlu melalui proses membaguskan ubudiyah kita, ya kan? Dengan apa? Dengan struktur yang telah kita tunjukkan. Perlu melalui proses ilmu supaya kita faham, ya kan? Dan supaya kita sampai kepada sedar diri. Perlu melalui proses sedar diri. Nah, sampai nanti Allah menerima diri kita. Perlu melalui proses Allah menerima diri kita dengan syarat-syaratnya, diajar di dalam ilmu,
sampai sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kurang-kurangnya kita tahu sudah prosesnya, ya. Nah, jika kita tahu prosesnya, macam orang tahu buat kue juga kan, tahu macam mana mau buat cekodok. Dan nanti kau boleh makan cekodok. Sama saja, tahu macam mana prosesnya untuk mencapai kesempurnaan hubungan dengan Allah. Kita tambah lagi ayatnya tadi, untuk mendapat layanan Allah Subhanahu wa taala dengan latifnya. Nah, tahu sudah kita prosesnya, ikut saja. Itu kan? Jangan kita jadi hantu. Betul kan misi kan? Nah, ikut saja. Ikut prosesnya. Pertama apa? Pertama ilmu. Jangan lari daripada ilmu. Kita belajar sampai kita tahu. Ya, kita belajar sampai kita faham. Ya, imannya apa? Islam itu apa? Ihsan itu apa? Kaitannya bagaimana? Hubungannya bagaimana? Begitu. Kita belajar sampai kita tahu. Belajar sampai kita faham. Nah, itu terkait dengan ilmu. Ini belum lagi habis ilmu, mau jadi macam-macam sudah. Mau jadi pramugari lah, mau jadi itulah, inilah, model lah. Pas mau jadi model apa, Pak? Model bedak? Tidak perlu bedak itu. Model belacan? Boleh, Pak? Kan? Allah ya Allah. Terus. Sehingga, kata musannif, sehingga terlepaslah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang beriman, nah, beriman itu istilah ilmunya kan? Beriman itu istilah ilmunya. Adapun istilah amaliyahnya yang kita sebut itu. Ya, orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang mendapat layanan Allah Subhanahu wa taala dengan latif ketika di dunia sampai di akhirat. Nah, sehingga terlepaslah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari apa? Terlepas daripada api neraka, terlepas daripada azab sengsara. Ya Allah, mudah-mudahan kita itu. Sehingga terlepaslah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas kepadanya, yang beriman kepada Allah, yang ikhlas kepadanya, ikhlas kepada Allah, yang suka kepadanya, yang suka kepada Allah, dan orang-orang yang zuhud, orang-orang yang bersikap memadai, ya, keperluan-keperluan dunianya memadai. Nah, selebihnya adalah untuk hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang itu yang nantinya selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala yang namanya neraka. Selamat daripada api neraka. Ya. Sehingga terlepaslah orang-orang yang beriman kepada Allah. Pertama, orang beriman kepada Allah. Yang kedua, sifat yang keduanya adalah orang ikhlas kepadanya. Beriman, ikhlas, yang suka kepadanya. Nah, perkataan suka serangkaian dengan cinta. Itu kan? Suka, sayang, kasih, cinta kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang zuhud. Nah, orang-orang yang zuhud di situ adalah orang-orang yang bersikap memadai dengan keperluan-keperluan dunia dan selebihnya dihubungkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia duit banyak, kaya raya dia. Nah, kaya raya itu dia bersikap memadai saja. Yang lebih itu menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebat dia, ilmunya hebat. Nah, ilmu yang hebat itu digunakan untuk dirinya dan untuk mengajar orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jelas ya? Allahu akbar. Mudah-mudahan kita di situ rantau ya. Ya. Mudah-mudahan kita orang yang beriman kepada Allah. Ya. Beriman ya. Bukan iman saja, beriman. Nah, apalagi kita memahami hakikat iman itu apa. Betul kan? Jadi kita perlu mencapai hakikat iman itu secara ilmu. Nah, apabila kita mencapai hakikat iman itu, kita sebut semula tadi supaya kita masuk kepala.
Mudah-mudahan kita sampai sempurna hubungan dengan Allah SWT. Ya kan? Sehingga kita mendapat layanan Allah SWT di dunia sampai di akhirat. Layanan dengan latif. Ya. Kita mendapat layanan secara latif daripada Allah SWT di dunia sampai ke akhirat kelak. Dan itulah nantinya yang melepaskan kita, ya, daripada sengsara akhirat itu. Yang melepaskan kita daripada api neraka. Yang semua hamba-hamba Allah, manusia maupun jin, akan melaluinya, akan melintasinya, berdasarkan kepada surah Maryam ayat 71. Allah ya Allah. Nah, jadi semua ini kita belajar sudah. Beriman kepada Allah kita belajar sudah. Ya. Ikhlas kepadanya pun kita belajar sudah. Bahkan masih fresh lagi kita belajar tentang apa kita belajar? Daripada kitab Bustanul Arifin itu kan. Kita belajar tentang dua sifat kunci rohaniah itu. Dua sifat kunci rohani. Ikhlas dan ikhlas dan benar. Ya betul, Pak. Pandai kau sila ya. Akhir-akhir ini kau kurang makan belacan kan? Bagus ini. Orang muda-muda jangan banyak makan belacan. Karena belacan pun mahal sudah. Alhamdulillah, ya. Kita belajar tentang, nah, Walid sebut kunci rohaniah tadi kan? Nah, Walid jumpa istilahnya di dalam kitab lain. Disebut sebagai kunci rohaniah rupanya. Ya. Ikhlas dengan redha adalah kunci kepada rohaniah. Nah, apabila ikhlas dengan redha itu ada, baru sifat yang 9 tadi boleh masuk. Nah, itu apa ya? Itu manifestasinya. Paham tak? Aku lukis bakal si Mimi paham. Mimi ketawa-ketawa saja. Kenapa kau Mimi? Kau ingat raya kah? Nah, jadi kita katakan ini hati. Kan? Nah, kita majas sudah hati, ada pintunya. Disebut pintu hati. Kan? Nah, apabila pintu hati, di sini ada kuncinya. Di sini ada kuncinya. Kunci kepada pintu hati. Nah, kunci ini, pintu hati ini tidak akan terbuka, melainkan perlu kepada kuncinya. Kunci pintu hati. Ya. Satu, apa tadi? Ikhlas. Ya. Yang kedua, benar. Ada pandangan mengatakan benar dulu baru ikhlas. Ada pandangan. Dan Walid lebih cenderung untuk menerima benar dulu. Ya. Kita benar dulu, benar, dan kemudian ikhlas. Nah, ini kuncinya rupa. Inilah kunci bagi membuka pintu hati ini, pintu hati. Nah, apabila pintu hati terbuka, nah, baru kita masukkan ke dalam melalui pintu hati ini 9 sifat rohaniah mukminin. 9 sifat rohaniah mukmin, 1 sampai 9. Ya, nah itu. Paham kah? Nah, jadi kalau pintu hati kita terbuka dengan benar, dengan ikhlas, ini yang akan masuk nantinya. Tapi jika kunci pintu hati kita tidak dibuka dengan benar, dengan ikhlas, nanti terbuka juga dia. Terbuka dengan lawan daripada benar, lawan daripada ikhlas. Nah, ketika itu yang masuk nantinya adalah hantu. Hantu, syaitan, iblis. Ya. Nah, itu yang akan masuk. Paham tak? Nah, akhirnya jadilah kita anak-anak hantu. Ya, seperti budak tadi, Pak. Walid tengok komen ada yang bilang ini bukan anak orang, ini anak syaitan. Nah, ada orang komen begitu, Masya Allah. Ya. Betul, Fas, kau ingat Walid main-main tak? Sekali buang bajunya, buang tudungnya, buang beranya, nampak dia punya, Masya Allah. Bilang, saya Melayu, Islam, saya hafal Quran 15 juzuk katanya. Kemudian dia letak mikrofon. Nah, sekarang inilah saya. Dia mau ceritakan dia. Mau apa? Kita pun tidak tahu apa. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk kepada dia kembali. Ya. Nah, ternampak-nampak saja di mata Walid ini. Takut kan? Takut kan? Nasib baik anakku besar-besar sudah. Kalau anakku masih kecil-kecil, nah aku sendiri yang akan mengajar. Kamu jangan pergi sekolah.
Kau jangan pergi sana. Kau duduk dalam ini saja. Tapi anak besar-besar sudah. Nah, tidak tahu bah kalau ada yang lain. Ada anak kecil lagi. Okey, terus. Subhanallah. Sehingga terlepaslah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang ikhlas kepadanya. Ikhlas perlu bercampur benar ya. Nah, itu hakikat ilmunya. Nah, ikhlas tidak berdiri sendiri. Ya, ikhlas tidak berdiri sendiri. Ikhlas perlu berdiri di atas benar. Benar dengan Allah, benar dengan agama, benar dengan diri sendiri. Nah, ikhlas akan berdiri di situ. Di atas itu. Jelas ya? Nah, dia tidak bersifat berasingan. Sekiranya kita tidak benar, maka kita pun tidak akan sampai kepada ikhlas. Jelas? Nah, okey. Kemudian katanya, lanjutan, yang suka kepadanya ya, bukan kepadannya. N itu dibuang. Yang suka kepadanya, nah kita bariskan sudah, suka sebaris dengan cinta. Nah, 4 tahap itu ya. Nah, suka adalah tahap paling rendah. Ya. Mudah-mudahan kita sampai kepada cinta. Selama mana kita mau berdiri di tahap suka saja. Kan? Nah, Fas, apakah kau menyintai Bashir Ahmad? Saya suka-suka saja. Tidak boleh, Pak. Kan? Nah, kalau suka-suka, nah kau pikir cara lain. Fas, apakah kau suka kepada Bashir Ahmad? Saya sayang dia. Nah, itu pun tidak cukup lagi. Tahap kedua saja. Nah, Fas, apakah kau saya kasih kepada Bashir Ahmad? Nah, itu okey sudah. Kan? Fas, macam mana kau dengan Bashir? Saya cinta kepada Bashir Ahmad. Nah, itu jam Bashir, nah silakan minang si Fas ini. Betul kan? Nah, kita pun bertanya juga kepada Bashir Ahmad. Kau macam mana Bashir? Bashir Ahmad, kau macam mana? Bilang dia, saya suka-suka saja. Mana kami boleh kasih anak kami, kau suka-suka saja. Ya kan? Dia bilang, saya sebenarnya sangat menyintai si Fas. Nah, ketika itu baru kami kasih anak kami kan. Kan makan begitu kan, Mah? Ya kan? Kalau Bashir Ahmad bilang dia cinta kepada si Fas. Fas pun bilang sudah, cinta kepada si Bashir Ahmad. Nah, itu jam baru kita akan kasih Fas. Kasihkah? Nah, insyaAllah. Jika tidak, kau jangan cuba-cuba main-main, tahukah? Besok dia datang Bashir Ahmad. Ambil kepala lembu. Kepala sapi. Jadi kau tengok dari jauh sudah ya. Jangan kau datang dekat-dekatnya Fas ya. Kalau mau tengok dari jauh saja. Yang paling serabut itu dia, Pak. Allah ya Allah. Okey. Dan orang-orang yang zuhud. Nah, kemudian musannif memasukkan juga orang-orang yang zuhud. Nah, di sana Walid pernah cakap sudah dengan kita semua bahawa zuhud ataupun seluruh sifat rohaniah itu ada kemuliaannya tersendiri. Ya kan? Seluruh sifat rohaniah yang 9. Taubat, syukur, sabar, zuhud, khauf, roja, redha, ya, tawakal, mahabbah. Nah, semuanya itu ada karomahnya tersendiri. Sesiapa yang memakai kepada dirinya, maka karomah itu akan berlaku kepada dirinya. Jelas ya? Nah, ini sembang-sembang orang kerohanian. Kalau sembang orang-orang bukan kerohanian, dia tidak paham. Apalagi orang kedai kopi. Lagi dia tidak paham. Biasanya orang kedai kopi ini dia campur aduk semuanya. Ya kan? Nah, ini sembang cakap-cakap orang kerohanian. Ya. Nah, kita menyatakan bahawa setiap sifat kerohanian, setiap sifat rohaniah mukmin itu, ya, setiap satunya mempunyai karomahnya tersendiri. Nah, sampai-sampai karomah itu akan akan dimanifestasikan ke atas diri yang memakai sifat-sifat itu. Faham tak? Nah, begitu. Jadi jangan ditanya Walid, macam mana karomah itu? Boleh terbang kah? Boleh ghaib kah? Nah, aku tidak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karomah itu berlaku. Pasti berlaku. Ya, para ulama yang memastikannya adalah antara lain adalah Abul Haris, Al-Imam Abul Haris Al-Muhasibi At-Tabi'in. Nah, tabi'in itu
menyatakan bahawa orang yang memakaikan kepada dirinya 9 sifat rohaniah mukmin itu, maka setiap satunya akan dimanifestasikan karamahnya ke atas diri. Ya kan? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita keupayaan untuk memakai 9 sifat itu pada rohaniah kita, menjadikan rohaniah kita mukmin, rohaniah yang beriman. Nah, nantinya akan menjadikan jasmaniah kita turut beriman. Nah, begitu. Paham tak? Jangan rohaniah kita beriman tapi jasmaniah kita munafik. Wah, lebih buruk daripada itu rohaniah kita yang munafik. Ya, tapi jasmaniah kita beriman. Nah, itu. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api. Nah, ini sebagai komentar lanjut ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api itu sebagaimana ia berfirman kepada api Namrud. Nah, nantinya, yakni di hari akhirat, Allah akan berfirman kepada api. Nah, kalau firman itu kita bilang cakap. Allah akan bercakap kepada api. Ya. Seperti mana Allah bercakap kepada api yang dinyalakan oleh Namrud untuk membakar baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika di dunia. Nah, bukankah dunia akhirat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala? Maliki yaumiddin. Tafsiran kepada Maliki yaumiddin ada berbagai. Tapi antara tafsirannya adalah Allah lah pemilik hari dunia dan akhirat. Allah lah pemilik Malik, dialah pemilik yaumiddin, hari yaum, hari ad-din, dunia dan akhirat. Allah lah pemilik dunia dan akhirat. Dan dia pemilik apa saja yang ada di dalam dunia dan apa saja yang ada di dalam akhirat. Nah, ketika di dunia, Allah menunjukkan bahawa api itu miliknya. Bahawa api adalah miliknya. Di mana Allah tunjukkan? Kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Nah, kita baca ayat di depan nanti. Nah, begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan miliknya di hari akhirat kelak seperti api supaya menyejukkan hamba-hambanya yang beriman. Ya, hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hambanya yang suka, sayang, kasih, cinta kepadanya, dan orang-orang yang zuhud. Nah, itu maksud. Allah SWT berfirman, ai bercakap kepada api itu sebagaimana ia berfirman, ai bercakap kepada api Namrud yang dinyalakan raja kafir itu, raja kafir Namrud kafir, ya, yang dinyalakan oleh raja kafir itu bermaksud hendak membakar Ibrahim, ai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, itu hal itu termaktub di dalam Al-Quran. Nah, sangat wajar kita membaca sejarahnya, membaca peristiwa itu supaya kita dapat melihatnya dari sudut keimanan khususnya. Ya, bukan melihat dari sudut penceritaan saja, tapi melihat dari sudut keimanan. Betapa api yang dinyalakan oleh Namrud begitu besar tetapi tidak boleh memberi bekas. Karena yang memberi bekas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya? Nah, dengan firman-Nya yang berbunyi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api yang dinyalakan oleh Namrud. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Artinya, berkata kami, nah kami ay Allah Subhanahu wa taala, hai api, nah Allah bercakap dengan api, menjadi dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Allah bercakap dengan api di dunia itu. Itu kisahnya di dunia. Ya kan? Yang berlaku terhadap Nabi Allah Ibrahim AS itu ketika di dunia. Nabi Ibrahim AS, Khalilullah. Ya kan? Ketika di dunia. Yang menceritakan hal ini, Allah menceritakan hal ini di mana? Dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Nah, itu benar. Hal itu benar dan diakui oleh semua agama samawi. Baik Yahudi, baik Nasara, apalagi kita Islam, ya kan? Mengakui tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan tentang peristiwa itu. Ya, pengakuan itu berada di dalam semua kitab-kitab suci walaupun telah dipalsukan. Kalau kita di dalam Al-Quran tidak ada pemalsuan. Allah memelihara Al-Quran, ya kan?
Tetapi di dalam agama Nasrani, Injilnya, gitu kan, yang Injil itu tidak palsu, tapi dipalsukan oleh mereka-mereka yang kemudian, nah, walaupun dalam versi-versi palsu, nah hal ini dirakamkan. Demikian juga dalam Old Testament Yahudi, ya kan? Nah, peristiwa ini dirakamkan, kisah ini dirakamkan di dalam kitab-kitab mereka. Jadi secara ilmunya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan api, memerintahkan api yang panas, yang membara, yang membakar supaya menjadi sejuk. Ya kan? Allah, Masya Allah. Itulah yang akan berlaku kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Kalau di teks kita, yang beriman, yang ikhlas, yang suka, sayang, cinta, kasih kepada Allah, kasih cinta kepada Allah, ataupun orang-orang yang zuhud. Nah, sisi lain yang kita sebut adalah orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang mendapat layanan latif di dunia sampai di hari akhirat kelak. Nah, moga-moga sisi manapun, sisi mana yang kita sebutkan, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyelamatkan hambanya daripada tenggelam, sama saja. Ya, ada peristiwa besar di dalam Al-Quran, dirakamkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah menenggelamkan bumi, Allah menenggelamkan daratan pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya, pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nah, ketika umat-umat baginda Nabi Allah Nuh alaihissalam mengingkari apa yang diajarkan oleh baginda Nuh alaihissalam. Nah, bukan saja mengingkari, bahkan mereka menderhaka, bahkan mereka menyakiti Rasul Nabi Nuh alaihissalam itu sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bala bencana dengan banjir yang besar. Istilahnya banjir. Ya kan? Padahal banjir itu kecil saja. Tidak ada banjir yang besar. Ya. Nah, baru-baru ini banjir di Baling. Besarkah? Kecil saja. Karena banjir yang besar adalah seperti mana berlaku kepada umat pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Menurut ulama, tenggelam semuanya kecuali satu tempat saja. Tempat itu disebut dengan Judi. Tahukah? Yang lain semua tenggelam sudah. Habis. Nah, kita pun tidak tahu daratan ketika itu macam mana. Macam sekarang kah? Macam manakah? Tetapi dalam ilmu geografi, ya, alam semesta ini berubah semasa ke semasa. Dulu benua Amerika dengan Afrika satu. Sekarang terpisah dia. Dengan mungkin saja dulu benua Asia kita ini besar lagi daripada yang kita lihat sekarang. Nah, sekarang kecil-kecil saja. Kepulauan-kepulauan kecil, termasuk kita, kalau tengok daripada peta dunia, nah kita Malaysia ini kecil saja. Tahu kan? Nah, kenapa dikatakan bahawa dengan meletusnya gunung berapi, dengan hentaman-hentaman meteor kepada bumi dan berbagai-bagai lagi, nah menyebabkan tenggelam, bahagian daratannya tenggelam. Nah, menyebabkan jadi laut semuanya. Nah, Walid tidak tahu, Walid membaca saja. Ya, Walid bukan termasuk orang yang mengkaji, ya. Membaca saja pengetahuan. Nah, tenggelam. Akhirnya seperti yang kita tengok sekarang, kita berada sekarang. Itulah daratan. Belajar sudah kita, 30% saja daratan. Nah, lain semua lautan kan. Nah, nanti perlahan-lahan tinggal 20% daratan. Perlahan-lahan tinggal 10% daratan. Perlahan-lahan tinggal 5%. Perlahan tenggelam semuanya. Nah, boleh jadi begitu kan? Nah, berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, boleh sebut tadi, dikisahkan di dalam Al-Quran, bahwa satu tempat saja yang tidak tenggelam, puncaknya. Bukan tidak tenggelam, puncaknya tidak tenggelam. Yaitu Judi. Allah sebut di dalam Quran, yaitu sebuah gunung. Ya. Dan gunung itu berada di antara Turki. Gunung itu berada di Kaukasia. Ya, banjaran kepada Kaukasia. Kau tahu ke Kaukasia, Mizi? Nah, kau pun tidak tahu. Walid pun dulu tidak tahu. Tapi ku cari sampai ku tahu bahawa rupanya banjaran Kaukasia ini besar. Masuk sampai ke China, sampai ke Rusia. Nah, banjarannya itu. Tahu tak?
Dan sebahagiannya berada di dalam Turki. Nah, di bahagian Turki itulah puncak tertingginya. Nah, dia berada di situ. Mau pergi ke di situ pun susah. Ya, baru-baru ini saja diceritakan bahawa orang sampai ke situ dan mengkaji tentang ada sebuah batu, macam batu, tapi batu itu mirip sebuah kapal dan mereka mengesahkan itulah bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Mutakhir. Yang telah Yang telah masih lagi berbentuk kapal. Bahkan ketika mereka menggali terjumpa kayu-kayunya dan sebagainya. Sebagainya pecah dan sebagainya, reput dan sebagainya. Wallahu a'lam. Nah itu. Ya, bukit itu namanya Judi. Allah sebut di dalam Al-Quran ya, Judi. Dan kami memberhentikannya di sebuah puncak gunung. Ya, dan gunung itu namanya Judi. Hanya saja masa berlalu orang cari di mana gunung Judi ini, di mana cari-cari tidak jumpa. Nah sekarang baru tahu, oh itu rupanya gunung Judi. Nah kalau kamu orang ada kesempatan buat kajian, terbang ke sana duduk buat kajian. Dengan nasib mau menikah saja. Mau menikah di sana. Begini Pak. Mizi? Okey. Demikian juga ketika Allah berkehendak menyelamatkan hambanya daripada tenggelam. Hambanya, nah boleh saja kita sebutkan di sini adalah Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya. Menurut pendapat ulama, tidak ramai daripada manusia yang mengikutnya. Ya kan? Kemudian pasangan-pasangan daripada haiwan. Yang kemudiannya haiwan-haiwan itulah yang membenihkan generasi. Ya. Pasangan-pasangan daripada haiwan, gajahnya, ularnya, biawaknya, babinya, apanya. Daripada haiwan kan? Pasangan-pasangan daripada haiwan. Nah, ketika tenggelam semuanya, mati semuanya, mereka lah yang kemudian menurunkan zuriat yang menyebabkan haiwan itu berkembang bagai sampai sekarang. Tahu tak? Itu pun ada pendapat mengatakan banyak haiwan yang tidak mengikut Nabi Nuh alaihissalam. Banyak haiwan. Nah, yang tidak mengikut itu semuanya pupus. Semuanya mati. Nah, tinggal yang hidup-hidup saja. Kita cuma kenal buaya kan? Nah, kerana buaya ada yang mengikut Nabi Nuh alaihissalam. Kita kenal babi. Nah, babi itu ada yang mengikut Nabi Nuh alaihissalam. Kita kenal anjing. Anjing itu ada yang mengikut Nabi Nuh alaihissalam. Kita kenal ular. Ular itu ada yang mengikut Nabi Nuh alaihissalam. Kita kenal apa lagi? Kuda. Apa saja. Nah, itu kerana mereka ada yang mengikut Nabi Nuh alaihissalam. Jelas ya? Nah, yang tidak mengikut, nah semuanya binasa. Nah, Walid pun tidak tahu, bah. Kalau begitu, dinosaur ada ikut Nabi Nuh kah? Nah, dinosaur itu zaman lain. Kau jangan terpengaruh dengan Jurassic Park ya. Itu semua bohong saja. Dinosaur itu zaman lain. Zaman Allah mentakdirkan haiwan mentadbir bumi. Nah, zaman itu. Ya. Okey. Katanya Allah berkata kepada air. Allah berkata kepada air, nah sifatnya samudra, wahai samudra, wahai air, janganlah kamu menenggelamkan hambaku yang dikehendaki dan dicintai. Nah, janganlah menenggelamkan hambaku. Nah, hambaku di situ adalah Nuh alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya. Ya. Kemudian disambung lagi dan dicintai. Allah mengasihi mereka. Allah mengasihi mereka. Ya, Allah mencintai mereka. Masya Allah. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah SWT, maka Allah akan menyelamatkan begitu juga. Ya, di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia daripada sengsara-sengsara dunia. Nah, kalau di akhirat Allah menyelamatkan kita daripada sengsara-sengsara di hari akhirat kelak. Nah, semuanya kenapa? Semuanya kerana ayatnya di sini kita dicintai oleh Allah. Secara kesimpulan kita sebut sudah, kita menjadi orang hamba yang sempurna hubungan dengannya. Ya. Nah, itu. Maka selamatlah ia daripadanya, maka selamatlah ia ai hambanya. Ya, yang kita tunjukkan di situ adalah baginda Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya. Ya.
Dan diberilah ia kemudahan. Masukkan perkataan di. Dan diberilah ia kemudahan. Allah memberikan kemudahan, ya, menganugerahkan kemudahan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membangunkan kehidupan baru. Ketika semuanya mati sudah, tenggelam dan mati. Nah, Allah SWT memberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam kemudahan untuk mengembalikan kehidupan. Nah, ketika itu Allah memberikan kemudahan kepada Nabi Nuh sebagai manusia. Allah memberikan kemudahan kepada gajah, kepada apa haiwan yang mengikutinya. Allah mengembalikan kepadanya, memberikan kepadanya kemudahan kepada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya untuk hidup semula di atas daratan yang pernah tenggelam. Ya, nah itu maksudnya. Nah, tumbuhlah ketika itu, hiduplah ketika itu, membiak haiwannya, ya, manusianya dan apa saja yang mengikut Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nah, itu maksud. Ya, maka selamatlah ia, ai Nabi Nuh alaihissalam dan yang mengikutinya, daripadanya air banjir, air apa itu? Air samudra air, banjir itu. Dan diberilah ia kemudahan, diberilah ia Nabi Nuh alaihissalam dan yang mengikutinya kemudahan. Nah, sebut sudah tadi. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, sama seperti Nabi Musa alaihissalam juga. Nah, Nabi Musa pun sama saja keadaannya, kan? Allah mentakdirkan kepadanya membelah Laut Merah itu. Yang sekarang kalau orang pergi berjalan ke sana, pergi Laut Merah. Laut itu pernah dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Allah merakamkan hal itu di dalam Al-Quran. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam membelah laut itu dengan tongkatnya demi menyelamatkan pengikut-pengikut Nabi Musa yang beriman untuk masuk ke Mesir. Ya kan? Laut Merah itu menyeberangi Mesir, sampai ke Mesir, kan? Nah, jadi Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya. Nah, munasabah apa di situ? Nah, itulah cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya, ya, daripada ditenggelam, daripada musuhnya Firaun ketika itu, dan daripada ditenggelamkan oleh air. Nah, Allah mewahyukan kepada air, ya, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya, dengan keadaan-keadaan tertentu, laut terbelah menjadi jalan yang luas. Nah, berjalan mereka di dalam air, di dalam laut itu, kiri kanan laut saja, kiri kanan air saja, ya kan? Nah, mereka berjalan. Itu diceritakan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya selamat dari laut ini. Nah, selamat mereka semuanya sampai ke seberang. Yang tidak selamat adalah Fir'aun dengan kuncu-kuncunya. Ya, ketika orang-orang yang beriman mengikut Nabi Musa sampai ke seberang, berarti sampai ke Mesir, ya kan? Nah, laut di sini tertutup menenggelamkan Fir'aun dan tentera-tentera bala tenteranya yang mengejar dan mau membunuh umat Islam. Ketika itu, membunuh orang yang beriman ketika itu. Allah, Masya Allah. Berarti disitulah bentuknya, caranya Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman secara ilmunya, ya. Allah menyelamatkan orang-orang yang sempurna hubungan dengannya, atau Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang dilayan dengan latif, ya kan? Itulah caranya. Dan cara yang sama dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kepada siapapun hamba-hambanya yang sempurna hubungan dengannya, yang dilayan, yang mendapat latif daripada layanannya sampai hari kiamat. Ia mendatangkan anugerahnya, ya. Ia ay Allah Subhanahu wa taala. Ia ay Allah Subhanahu wa taala mendatangkan anugerahnya. Anugerah. Nah, kalau mau diterjemahkan pemberiannya, kurniaannya. Ia ay Allah Subhanahu wa taala mendatangkan anugerahnya. Nya itu Allah Subhanahu wa taala juga. Kepada orang-orang yang dikehendakinya, kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, baru 2-3 hari lepas kita membahaskan tentang apa maksud dikehendaki oleh Allah SWT, betul kan? 2-3 hari lepas kan? Ya, yang kita mengatakan bahwa tugas kita adalah mencapai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Peranan kita, tanggung jawab kita adalah, ya, mencari jalan supaya kita sampai kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Walid pun lupa bila. 2-3 hari lepas kah? Minggu lepas kah? Ha? Ada kitab ini juga kah? Nah, berarti minggu lepas lah. Itu peranan kita. Itu tanggungjawab kita. Itu tugas kita yang perlu kita lakukan, terima dan lakukan dengan penuh sedar. Ya. Kita tidak dihidupkan oleh Allah SWT, diwujud dan dihidupkan oleh Allah SWT untuk bermain-main. Nah, Allah menjelaskan tentang itu. Allah bertanya kepada kita tentang itu dalam Quran. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, itu antaranya. Ya kan? Macam-macam ayat Allah SWT yang menunjukkan bahawa kita bukan dijadikan untuk bermain-main. Kita dijadikan untuk mencapai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya sebarang tindak tanduk kita untuk mencapai kehendak Allah Subhanahu wa taala itulah ibadah. Betul kan? Okey. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, katanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Al-Baqarah ayat 212. Nah, surah Baqarah ayat 212 ini pada menunjukkan siapa yang Allah SWT kehendaki, maka dia akan mendapat kebaikan-kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi sebab itu kita perlu menjadi hamba-hamba yang masuk di dalam wilayah lingkungan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita memisahkan diri kita daripada lingkungan kehendak Allah SWT. Secara ilmunya, kehendak Allah SWT itu berada dalam lingkungan iman, dalam lingkungan Islam, dalam lingkungan ihsan. Itu secara ilmunya. Nah, jangan kita pisahkan diri kita daripada lingkungan iman, Islam dan ihsan. Nah, nanti secara amaliyahnya, jangan kita pisahkan diri kita daripada beriman, berislam, berihsan. Nah, jelas sudah. Jelas ya? Nah, jangan kita pisahkan. Nah, kita tinggal dulu iman. Kita jadi fasik dulu. Kita jadi munafik dulu. Kita jadi syirik dulu. Mana boleh begitu? Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya kita perlu memakai iman itu di dalam diri kita. Sampai bila-bila. Jelas ya? Semua kebaikan itu berada di dalam kekuasaannya. Nah, sesungguhnya wahai murid. Nah, termasuk Walid. Nasihat Syekh. Mursyid kita. Sesungguhnya semua kebaikan yang kita faham itu adalah kebaikan. Ya, apabila kita faham itu adalah kebaikan, berarti itulah yang kita mahu. Betul kan? Semua orang mau kebaikan. Sampai-sampai penyamun itu sendiri pun dia pun mau kebaikan juga. Perogol bersiri, dia pun mau kebaikan juga, Pak. Walaupun dia perogol bersiri. Apa buktinya? Nah, dia pun tidak mau orang rogol anak istrinya, betul kan? Mana ada perogol bersiri? Nah, ini biniku barogol, bah. Itu anakku rogol, bah. Ada tak? Tidak mungkin, bah. Tidak mungkin, kan? Siapa ya perogol bersiri? Ada satu nama yang top di Chili. Ya. Dia ni top sebagai perogol bersiri di orang-orang Chili. Dia akan melakukan aktivitinya di Romania dan Chili. Tahukah? Nah, dia perogol bersiri top. Ribuan, dalam rekodnya ribu. Ketika dia ditangkap, ya, dalam siasatan, nah, dia menunjukkan orang-orang yang telah dirogol. Dan memang ada, bila dicek dalam rekod polis, memang betul, bah. Jumlahnya ribuan. Nah, ya kan? Lupa sudah nama. Dulu Walid hafal-hafal saja nama dia. Apa namanya? Tidak ingat, bah. Alhamdulillah tidak ingat. Ya kan? Perogol bersiri itu. Nah, orang bertanya dengan dia, ya, sebelum hukuman, dia apa ya? Orang cuba mengkaji psikologinya, gitu kan? Nah, dia pun sendiri, nah, kau sukakah kalau orang rogol istri kau rogol anak kau? Dia pun tidak boleh terima. Ya kan? Nah, jadi disitulah yang kita maksudkan kebaikan sebenarnya adalah fitrah. Ya, adalah hal yang fitrah. Ya, berarti semua orang mau. Habis kenapa dia rogol orang? Nah, itu jahat namanya. Ya,
kerana dia dikuasai oleh hawa nafsu, kerana dia dikuasai oleh iblis dan sebagainya, menyebabkan akalnya menjadi rendah, lebih rendah daripada akal, dan hatinya lebih rendah daripada nafsu, dan nafsu berada di atas menguasai. Nah, ketika itu dia terperangkap ya dengan kejahatan. Nah, terus dia jahat, apalagi dia sudah biasa dengan kejahatan, syok saja dia buat jahat. Sebab itu kita jangan cuba-cuba membiasakan diri kita dengan kejahatan. Yang namanya jahat, sedaya upaya kita tinggalkan. Dengan yang namanya baik, nah sedaya upaya kita cuba untuk menjalankan dia. Kan Mizi? Menikah itu baik, Bang Mizi. Sedaya upaya kita perlu menikah, tahu tak? Nah. Kau takut, Bang Mizi. Aduh. Okey. Jadi semua kebaikan itu berada di dalam kekuasaannya. Semua kebaikan. Ini kebaikan yang umum ya. Teks ini menggambarkan kebaikan yang umum. Ya, kebaikan pada sisi kita, kebaikan pada makhluk-makhluk yang lain. Nah, mungkin tidak sama kebaikan itu pada sisi kita, tidak sama kebaikannya dengan pada makhluk yang lain. Nah, contoh mudah saja. Pada sisi kita, kalau hujan tidak henti, nah susah kita kan? Berarti tidak jadi kebaikan sudah. Tapi pada sisi makhluk lain, mungkin hujan yang banyak itu bagus. Ya kan? Nah itu. Jadi kebaikan pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala mungkin berbeza dengan kebaikan pada sisi kita. Nah, adapun yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari sisi kita. Ya, betul kan? Nah, kalau pada sisi kita penuh dengan kepentingan diri. Ya, paham nggak? Nah, kalau kebaikan itu diukur daripada sisi kita, nah kita penuh dengan kepentingan diri. Sakit gigi saja kita fikir tidak bagus sudah, tidak baik sudah. Padahal boleh jadi sakit gigi itu sangat baik untuk kita, betul kan? Nah, dosa mulut kita, dosa lidah kita yang tidak tahu banyak mana diampunkan oleh Allah SWT. Tidak baikkah? Tapi hanya saja kita ini bersikap hipokrit dengan Allah SWT khususnya. Nah, akhirnya kita terima kebaikan itu apa yang sesuai dengan kita, ya. Yang tidak sesuai dengan kita, nah kita menganggap itu bukan kebaikan. Nah, jadi kita balik kepada Allah. Kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang Maha tahu, ya, kebaikan bagaimana yang sesuai untuk kita. Jadi semua kebaikan, tidak kira bentuknya bagaimana, macam mana, cara mana, ya, berada di dalam kekuasaannya, berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kebaikan itu sihat berada di dalam kekuasaan Allah, bukan kekuasaan kita. Kalau kebaikan itu namanya suami yang setia. Nah, kebaikan itu dalam kekuasaan Allah, bukan dalam kekuasaan kita. Ya, Mizi. Nah, kalau kebaikan itu adalah istri yang setia. Nah, tetap dalam kekuasaan Allah SWT, bukan dalam kekuasaan kita. Tahukah? Bila-bila masa saja dia boleh swing. Hari ini dia setia pada kau, 3 bulan kemudian dia mau orang lain. Nah, tidak mustahil hal-hal sebegitu. Ha? Jam berapa sudah? Memberi dan menahan itu juga berada di dalam kekuasaannya. Nah, sekarang sedikit penjelasan tentang apa? Tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata musannif, memberi dan menahan sesuatu. Ya, memberi sama ada memberi kepada kita atau menahan sesuatu daripada kita, itu juga berada di dalam kekuasaannya. Kekuasaan Allah SWT. Nah, kita mau begitu, Allah menahan daripada kita. Kita tidak mau begitu, Allah memberi kepada kita. Nah, itu semua dalam kekuasaan itu semuanya dalam kekuasaan Allah SWT. Ya, paham tak? Nah, Walid tidak mau mati. Tetap ku tidak mau mati. Tapi apa kuasa yang ku ada untuk menahan diriku daripada kematian? Tidak ada kan? Nah, karena kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, aku terpaksa menerima mati. Sebab itu kematian adalah hal yang paling terpaksa. Ya, yang namanya kematian adalah hal yang paling terpaksa diterima oleh kita. Betul kan? Terus. Kemuliaan dan kehinaan itu juga berada dalam kekuasaannya, sama saja. Ya.
kemuliaan maupun kehinaan, itu juga berada dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah SWT. Nah, Allah boleh saja menghina dan memuliakan siapa yang dia kehendaki. Kan? Datang baginda Nabi SAW mengajar kita, jangan kita suka menghina orang, bagaimanapun keadaannya. Kenapa? Kerana dia boleh dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bila-bila masa saja yang Allah kehendaki. Dan kita yang kita merasakan mulia, menghina orang berarti kita rasa kita mulia, kan? Nah, kita yang mulia itu pun boleh dihina oleh Allah SWT pada bila-bila masa Allah kehendaki. Nah, justru itu jangan suka menghina orang, apapun keadaannya. Kan? Kadang-kadang sikap kita ini, kita sombong. Kan? Orang datang dengan kesalahan, kita hina dia terus, hina, terus hina, terus hina, terus hina. Tanpa kita peduli. Mungkin dia bertaubat, dia lebih mulia daripada kita. Nah, faham tak? Tidak ada orang yang Allah SWT tidak menerima taubatnya. Nah, itu sangat jelas. Sangat jelas. Nah, justru orang yang bertaubat itu lebih mulia daripada siapapun yang kerjanya menghina. Ya, kan? Nah, yang terbaik kita jangan hina orang. Orang mau buat baik, datang dengan kita, silakan. Mau buat jahat pun, kita silakan juga, Pak. Kita mana pernah menghina orang. Nah, orang buat jahat dengan kita. Nah, dengan Walid sini orang buat jahat banyak sudah. Macam-macam jahat orang buat. Tahu tak? Nah, silakan. Karena Walid tidak pernah cuba untuk menghina orang, sekalipun jahat. Akhirnya alhamdulillah yang jahat itu menjadi baik. Betul kan? Nah, ada juga yang jahat belum jadi baik. Ada juga, Pak Mizi. InsyaAllah. Jadi kemuliaan dan kehinaan itu juga berada dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah SWT. Ini kita perlu ambil ingat semuanya. Ya, tiada seorang pun yang bersamanya dalam segala hal. Tiada seorang pun yang bersamanya. Nah, teks itu perlu dimarking. Tiada seorang pun yang bersamanya. Nah, ini kita belajar di mana? Tanwirul Qulub. Kita belajar sudah. Ya. Nah, nampakkah setiap satu kitab yang kita belajar mendukung kitab yang lain. Nah, itu penting. Sebab itu kamu orang kena ikut Walid atur kitab. Nah, tiada seorang pun, tiada seorang hamba pun, begitu lebih tepat ya. Tiada seorang hamba pun yang bersamanya. Nah, istilah dalam teks Mukasyafatul Qulub ini tadbir dan ikhtiar, ya kan? Nah, tidak ada. Bersamanya istilah lainnya adalah kongsi. Ya, kongsi. Ya. Tiada seorang pun yang bersamanya kongsi. Share dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal, tidak. Semuanya, ya, semuanya mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sana menafikan apa? Tadbir dan ikhtiar pada sisi hamba. Betul kan? Jelas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita pengetahuan sedikit sebanyak terkait dengan kerohanian, terkait dengan tauhid usuluddin, yang akan mengembangkan pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita berhenti di situ, kemudian kata musannif wallahu a'lam. Okey. Tentang ini ada pertanyaan enggak? Kalau tak ada pertanyaan, kita doa dulu, kita tutup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana fathal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nak tengok kah?